Mengapa perlu manajemen resiko? Harapan versus kenyataan. Karena kenyataan tidak selalu sama dengan harapan. Perjalanan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, semua risiko harus diantisipasi dan ditangani dengan tepat. Dua hal utama untuk penanganan resiko secara tepat, mengurangi resiko yang akan terjadi dan mengurangi dampak atas resiko yang terjadi. Sehingga pencapaian tujuan organisasi tetap terjaga. Penerapan proses manajemen resiko berdasarkan standar ISO 31000, Communication and Consultation, Monitoring and Review, Report and Record, Scope, Context, Kriteria Risk Assessment, Identification, Analyze, Evaluation. Penerapan proses manajemen resiko, US Government Risk Management Framework, selaraskan IRM dengan tujuan, identifikasi resiko, penilaian resiko, respon terhadap resiko, amati resiko, komunikasi dan laporan. Selanjutnya, dua konsep ini dilakukan konvergensi, konsep proses manajemen resiko, penetapan ruang lingkup, konteks, dan kriteria resiko, penilaian resiko, identifikasi, analisis, dan evaluasi, respon terhadap resiko, terima, tolak, atau transfer, komunikasi dan konsultasi, monitoring, dan review. Contoh penerapan manajemen resiko, perencanaan strategis, mendesain strategi untuk mengatasi resiko yang dihadapi secara jangka panjang, merancang pengembangan kemampuan organisasi untuk dapat mengurangi resiko. Pengembangan kapabilitas SDM, manajemen resiko membantu untuk mengidentifikasi kapabilitas yang paling relevan dengan organisasi dan mengidentifikasi potensi kesenjangan kapabilitas. Alokasi sumber daya. Manajemen resiko menjadi komponen kunci dalam alokasi sumber daya sehingga organisasi mampu mengidentifikasi program atau kegiatan yang memberikan manfaat, mendefinisikan indikator keberhasilan dengan jelas, dan strategi mitigasi risiko. Perencanaan operasional. Melalui manajemen risiko, organisasi dapat memahami risiko berdampak besar yang memerlukan perhatian khusus dan dapat mengidentifikasi langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan mitigasi risiko. Critical Success Factor dalam manajemen risiko. Komitmen pimpinan, awareness dan budaya risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, identifikasi, respon, dan analisis risiko, pemusatan manajemen risiko. Faktor komitmen pimpinan. Penggerak utama dalam implementasi manajemen risiko. Penting untuk memfasilitasi penyelarasan manajemen risiko dengan tujuan organisasi. Faktor awareness dan budaya risiko. Budaya sadar risiko harus ada di semua level organisasi. Proses pengambilan keputusan telah mempertimbangkan risiko. Faktor kepatuhan pada peraturan praktik institusi yang patuh terhadap mematuhi kebijakan, hukum, dan peraturan internal dan eksternal. Faktor identifikasi, analisis, dan respon risiko. Organisasi mengidentifikasi dan menganalisis risiko, serta mengembangkan respons untuk mitigasi risiko. Membantu memprioritaskan risiko. Faktor pemusatan manajemen risiko. Organisasi memiliki pejabat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi risiko. Hubungan risiko strategis dan risiko operasional. Risiko utama yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi menjalankan rencana strategisnya. Bottom up. Risiko-risiko operasional akan mempengaruhi atau mendefinisikan risiko strategis organisasi. Risiko utama yang mempengaruhi kemampuan suatu organisasi menjalankan rencana strategisnya. Top down. Risiko strategis diturunkan pada tingkatan yang lebih rendah untuk menentukan risiko-risiko operasional. Bentuk risiko. Bentuk risiko dapat bervariasi bergantung pada lingkungan strategis yang dihadapi dan strategi yang dipilih oleh organisasi. Beberapa yang umum antara lain. Risiko reputasi. Risiko reputasi adalah ancaman atau bahaya bagi nama baik atau berdirinya suatu organisasi. Dampaknya tidak mudah diukur, namun dapat mengancam keberlanjutan. Risiko keuangan. Risiko yang berdampak pada kerugian finansial. Pada sektor pemerintah, kunci mengelola risiko ini adalah melalui akses informasi finansial yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Risiko perubahan. Timbul ketika organisasi melakukan perubahan. Dampaknya
berupa resistensi pegawai yang dapat menghambat proses perubahan. Risiko legal berdampak pada kerugian finansial atau reputasi, timbul karena kurangnya kesadaran atau ketidakpahaman atas peraturan perundang-undangan. Risiko tata kelola timbul dari lemahnya mekanisme tata kelola organisasi. Risiko teknologi informasi timbul dari kegagalan organisasi dalam mengimplementasi TI secara tepat dan aman. Muncul ketika sarana dan prasarana TI yang digunakan telah usang. Manajemen risiko di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Contoh hubungan antara strategi, risiko strategis, dan manajemen risiko strategis. Konteks tujuan: meningkatnya optimalisasi kinerja aparatur Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana. Sasaran strategis: meningkatnya keberhasilan penyelesaian tindak pidana. Indikator kinerja 1 dan 2. Persentase penyelesaian perkara tindak pidana umum atau khusus memperoleh kekuatan hukum tetap dan dieksekusi. Penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan tugas kejaksaan perlu dilaksanakan dengan optimal, meminimalisir risiko pencapaian tujuan. Dalam konteks tersebut, risiko yang mungkin timbul di antaranya: distribusi personil tidak berimbang, berkas perkara tidak lengkap atau lambat dipenuhi, personil dengan etos kerja yang buruk, kompetensi dan produktivitas personil rendah, penuntut umum gagal menghadapkan terdakwa ke persidangan, terpidana melarikan diri. Penutup: kesesuaian. Penerapan manajemen risiko strategis harus disesuaikan dengan lingkungan strategis dan strategi yang dijalankan setiap organisasi. Tidak ada praktik yang universal. Koherensi. Manajemen risiko tingkat strategis harus selaras dan harmonis dengan manajemen risiko pada tingkatan yang lebih rendah atau operasional maupun sebaliknya. MR SPIP. Penerapan manajemen risiko merupakan satu keutuhan dengan pengendalian intern atau SPIP. Pengendalian yang baik dibangun berdasarkan penilaian risiko yang baik. Sebaliknya, MR yang baik diimplementasikan melalui pengendalian intern yang memadai. Kesinambungan. Penerapan MR harus dimonitor dan dievaluasi secara berkesinambungan, serta senantiasa diperbaharui mengikuti dinamika lingkungan strategis. Sinergi. Manajemen risiko harus dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur organisasi, tidak terpisah-pisah. Untuk kejaksaan lebih baik.